paparannya ini adalah penjaminan mutu perguruan tinggi ya, namun yang akan kita sampaikan nanti adalah khususnya tentang LAM ya. Oke, jadi kira-kira ini agendanya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini perjalanannya saya kira tadi sudah saya sampaikan, yang jelas kita bersama-sama dengan LAM lain ya, ada 5 LAM tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi ya, bahwa ada pengesahan LAM Infocom, kemudian kita sudah resmi terdapat dari Menkumham. Ini perbedaan LAM dan BAN PT ya, jadi dari status lembaganya kita bukan pemerintah ya, BAN PT biayanya gratis, kalau LAM Infocom berbayar, dan biaya sudah ditetapkan oleh kementerian itu adalah 53 juta, mendapatkan hasil yang memuaskan gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melengkapi segala sesuatunya, untuk kekurangannya apa itu ya, kemudian reaktivisasi kembali. Oke, kemudian ini dimensi penilaiannya itu mulai dari ya sebetulnya input, proses, output ya, itu ada, dan karena outcome based maka yang luaran dan outcome itu memang bobotnya nanti paling besar gitu ya Bapak Ibu. Perhatikan itu nanti ya, kalau SPM itu sebetulnya melakukan proses PEPP ini mulai dari penetapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan gitu, ini di SPMI ya. Nah, kemudian nanti di SPME itu ini kita melakukan evaluasi ya, kemudian penetapan status dan nanti peningkatan gitu ya. Jadi standar ini itu standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu kan ya, jadi nanti ini harus melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Nah ini tahap menetapkan standar gitu ya. Jadi ini standar 50 standar tadi terbagi di sini ini ya standarnya, tapi harus ada buku kebijakannya, kemudian buku manualnya, terus ini buku standarnya, terus ini formulir ini ya. Ini bukan berarti harus berupa buku ya, ini maksudnya itu bisa dokumennya elektronik juga. Kemudian kalau misalnya belum mencapai ya, atau menyimpang ya, itu ada pengendaliannya seperti apa. Jadi pertama kali itu tentu saja program studi nanti akan mensubmit ya, mensubmit dokumen LAM itu ya. Nah, ya, jadi batch-nya. Kemudian nanti sudah. Nah, peringkat akreditasi itu ada 3 peringkat, yaitu baik sekali, baik ya, memenuhi standar, kemudian baik sekali melampaui standar nasional 160 ya sampai 400 gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan situasi sekarang tuh ya, masa transisi 3 bulan ini? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya? Jadi untuk masa transisi ya, BAN PT itu masih menerima pengajuan ya akreditasi itu sampai tanggal 30 Maret Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya prodi yang ya memang ya. Kemudian ya ini
sistem akreditasi nanti dilakukan melalui Salam Infocom dan Ibu bisa cek sendiri saja gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi ini kita flashback ke belakang gitu ya, kita itu MIPA gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu dokumen yang disiapkan untuk akreditasi itu adalah LED ya, laporan evaluasi diri, kemudian nah secara garis besar itu instrumennya itu ada 2 Bapak Ibu, evaluasi. Nah, evaluasi diri itu tersusun atas 5 bagian ini ya. Jadi tentang Prodi nanti harus menyampaikan tentang kondisi eksternalnya gitu ya. Kemudian apa namanya ya. Sehingga dimulai dari penetapan ya. Apakah jadi nanti di setiap kriteria Bapak Ibu, di setiap kriteria itu ada penetapan gitu ya. Prodi menetapkan seperti apa sih atau UPBS menetapkan seperti apa ya. Jadi ada kebijakannya, ada standar, kemudian ada indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan, kemudian ada aturan-aturan ya. Nah, ini masih penetapan Bapak. Kemudian setelah penetapan maka itu dilaksanakan ya. Nah, di P yang kedua ini ya, memberi penjelasan tentang pelaksanaan atas kebijakan tadi ya, atas apa yang ditetapkan lah gitu ya. Ya, apa yang ditetapkan ya. Nah, pelaksanaan ya. Kemudian setelah pelaksanaan itu dievaluasi Bapak Ibu. Jadi evaluasinya itu seperti apa? Evaluasinya itu secara berkala gitu ya. Dan evaluasi apa? Evaluasi terhadap keterlaksanaan kebijakan ya dan ketercapaian standar. Nah, setelah itu ada pengendalian ya. Ini merupakan deskripsi tentang tindak lanjut. Tindak lanjut itu bisa berupa misalnya apa namanya? Tindak lanjut terhadap kekurangan-kekurangan atau apa namanya? Terhadap ketidaktercapaian ya. Akar permasalahannya apa, kemudian faktor-faktor penghambatnya apa gitu ya. Nah, itu terus ditindaklanjuti seperti apa gitu ya. Agar supaya standar IKU dan IKT yang ditetapkan tadi tercapai gitu ya. Nah, kemudian P yang terakhir ini penyelarasan ya atau peningkatan. Jadi kalau sudah tercapai ya misalnya tadi apa namanya standar yang ditetapkan itu dilaksanakan dengan baik, hasil evaluasinya bisa tercapai ya dengan baik. Kemudian, nah peningkatannya ya standarnya bisa dinaikkan gitu ya. Nah, atau kalau misalnya belum terlaksana dengan baik, artinya belum tercapai apa yang ditetapkan tadi gitu ya. Nah, tadi kan ada tindak lanjutnya. Nah, kemudian diselaraskan IKU standarnya ya atau proses ini apa namanya dilaksanakan di setiap kriteria Bapak Ibu. Ya, jadi nanti dievaluasi diri itu ya ini ada penetapannya, kemudian pelaksanaan PPEPP ini ya, peningkatan ya. Nah tentu saja ketika menetapkan itu ya memang Bapak Ibu harus ada standarnya itu ya betul-betul nanti ada bukti sahih Bapak Ibu. Sehingga LKPS itu nanti hanya berisi data-data kuantitatif ya. Data-data kuantitatif yang itu sebagian isian itu diambil langsung dari PD Dikti ya. Jadi kira-kira ini ya, ini tadi sudah saya tunjukkan juga. Jadi ada pendahuluan gitu ya, terus tadi ada kondisi internal, memerlukan waktu banyak.
kondisi eksternal. Ini kan tadi ada A ya, A ini A yang di sini kondisi eksternal. Ya. Apa itu ya gambaran tentang lingkungan mikro dan makro ya. Jadi tingkat ya kalau Bapak Ibu memang sudah misalnya berlevel internasional ya lingkungan makro internasional dimasukkan. Nah, ya. Strateginya seperti apa ya. Jadi ini mencakup pelaksanaan strategi ya UPPS tadi untuk mencapai visi misi tujuan UPPS dan prodi ya. Ini P yang kedua. Kemudian evaluasi ya. Evaluasi sama berisi penjelasan tentang evaluasi secara berkala terhadap ketercapaian standar IKU IKT ya. Jadi tadi kan sudah ditetapkan, dilaksanakan terus dievaluasi gitu ya. Ya. Ya, termasuk ini survei kepemahaman dosen terhadap visi misi tujuan strategi ya. UPPS dan program studi gitu ya. Kemudian kebijakan standar IKU IKT untuk masing-masing kriteria berbeda-beda loh ya. Nah, jadi ya penetapannya tentu saja ada penetapan yang berkaitan dengan kalau di kriteria DUDAI tata pamong, tata kelola. Berapa tahun ya, intinya kan begini, semakin keberkalaannya itu semakin tinggi, artinya semakin sering dievaluasi kan semakin akan mudah menjadi faktor penghambat atau faktor pendukung ketidakberhasilan gitu kan ya, sehingga semakin mudah diperbaiki tadi. Kemudian pengendalian ya, ini tadi tindak lanjut atau cara-cara mengendalikan bila tadi ada hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang ya sistem rekrutmen seleksi calon, kemudian layanan kepada mahasiswa, kemudian gambaran tentang unit kegiatan mahasiswa ya, kegiatan mahasiswa yang dibina oleh dosen ya, oleh dosen. Nah, kemudian kalau nanti ada data-data kuantitatif, Bapak Ibu itu dituliskan di LKPS ya. Jadi ada data kuantitatif yang memang Bapak Ibu harus menyampaikan di LKPS. Nah, ini sumber daya manusia, Bapak Ibu. Sumber daya manusia ya ada PPIPP-nya juga kan. Jadi mulai dari penetapan ya, ini berisi tentang penjelasan tentang kebijakan standar IKT yang berkaitan dengan sumber daya. Nah, yang berkaitan dengan sumber daya itu apa? Misalnya profil dosen tetap, pembagi rasio ya, data-data apa namanya kuantitatifnya ya disediakan di sini tabelnya. Kemudian evaluasi juga gitu, berisi tentang ini evaluasi secara berkala ya terhadap keterlaksanaan tadi, keterlaksanaan atas kebijakan dan ketercapaian IKU IKT itu ya. Terus juga pengendaliannya seperti apa, kemudian di peningkatannya seperti apa. Ini ada sedikit contoh misalnya ya untuk apa namanya standar SDM ini. Jadi misalnya mencakup tadi ya PPIPP tadi. Nah, yang dijadikan tentuan misalnya standar dosen, standar teknik, standar peneliti, standar kualifikasinya misalnya minimal S2 gitu atau ya inilah S2 sesuai bidang. Terus kemudian nah ini misalnya ini sebagai contoh saja ya, misalnya ini apa namanya akan pembimbingan apa
pembimbingan tugas akhir itu ya, paling sedikit harus dilaksanakan 10 kali dalam menyelesaikan skripsi itu. Nah, terus di pelaksanaan, bukti-bukti pelaksanaan menunjukkan ada yang cuma 2 kali bimbingan, ada yang 3 kali. Loh, tadi misalnya salah satu ini tadi jumlah penelitiannya gitu ya. Nah, silakan. Terus hasil dianalisa gitu ya. Ya, analisanya itu berhasil atau tidak tadi. Nah, kalau tidak berhasil ya atau kurang tercapai itu ya akar permasalahannya apa? Kemudian faktor-faktor yang mendukung ketidakberhasilan ya, atau jadi faktor penghambat itu apa, terus tidak lanjutnya apa ya, faktor-faktornya apa toh gitu ya. Ternyata dosen-dosennya itu daripada sekolah susah itu lebih baik mengerjakan proyek ya, berarti harus seperti apa tindak lanjutnya misalnya ya. Oke, misalnya itu apa sistem komputer begitu Bapak Ibu ya. Nah, apa yang ada di suplemen itu sebetulnya kalau pertanyaannya itu ya seperti tadi mirip ya, mirip-mirip. Kemudian dan lingkungan sistem informasi ya. Jadi ini beberapa mata kuliah yang ini memberikan pemahaman tentang lingkungan sistem informasi ya. Ini itu dari acuan yang saya anut, acuan ini gitu, boleh silahkan ya. Ya kemudian ya ini apa namanya, mata kuliah yang terkait dengan metode atau analisis kuantitatif ya, dan kualitatif ya, yang relevan dengan bidang sistem informasi ya. Nah misalnya yang mengandung matematika, statistika, kemudian analisa kuantitatif, analisa kualitatif ya. Itu ada di mana? Bapak Ibu, kenapa ini diperlukan ya? Karena apa namanya? Gambarannya seperti ini. Kita nanti mendorong lam-lam yang sudah prodi-prodi yang sudah memiliki akreditasi unggul itu untuk terakreditasi internasional. Nah, akreditasi internasional dimanapun ya, mulai dari IAB, ASIIN, ABED dan sebagainya ya, yang memang memerlukan biaya yang besar juga gitu ya, kecuali IAB ya, itu memang apa namanya memerlukan ini mata kuliah ini ya. Ada mata kuliah yang punya kandungan analisis kuantitatif ya, kualitatif ya. Nah, sehingga supaya prodi itu mulai menata ya, menata gitu ya. Nah, sehingga ini akan ada manfaatnya ke sana, pelaksanaan proyek utama ya. Jadi yang bukan tugas akhir Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan berarti Bapak Ibu nanti punya mata kuliah namanya proyek utama kayak bukan, ini apa namanya, satu proyek ya, penyelesaian masalah ya yang diselesaikan oleh mahasiswa gitu ya, bisa kelompok individu terserah lah ya, pengembangan di bagian ini semua kita boboti ya. Nah untuk yang S1 itu yang ada di kuning ini ya, nah luaran itu besar Bapak Ibu ya, luaran itu besar ya. Nah, secara detail gitu ya, tapi sebagai gambaran semua yang masuk input itu bobot-bobotnya kita jumlah itu akhirnya menjadi 64 gitu ya, dari 400 jadi 16%, kemudian prosesnya 162 dari 400, kalau output 174 dari 400, sehingga itu saya kembalikan ke pembawa acara Bapak. Silakan. Terima kasih. Oh, sob nih.
Workshop supaya bisa praktek langsung nih, terutama pengisian tadi ya, instrumen-instrumen itu mungkin ya. Lagi-lagi Baik, kita catat ya. juga ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya sampaikan ya. Jadi instrumen itu yang saya sampaikan tadi dari D3 sampai S3 itu saat sekarang masih menunggu apa namanya? Tanda tangan apa ya? Legalitas dari Majelis BNPT baru ini Pak, Majelis. Apakah di LAM ini juga ada penentuan peringkat akreditasi ya, Oh iya seperti yang Bapak. di BAN PT? Maksudnya yang baik baik sekali unggul tadi Bapak. Mereview asesor saja atau bagaimana? Kalau yang Misalnya ya, ya. kalau pandemi ini kan terus apa mahasiswa turun gitu ya. Terus bagaimana penilaiannya begitu ya? Ya, jadi untuk kuantitatif Bapak Ibu, data kuantitatif memang nanti di apa namanya dihitung oleh sistem di awal itu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, eh, kita melihat keterkaitan kriteria antar kriteria dulu Bapak Ibu. Jadi begini, kalau misalnya apa namanya apa tadi rekrutmen calon mahasiswa itu turun ya, turun gitu. Kalau secara kuantitatif saja kan, oh ini ibarat kata misalnya cuma dapat sekian gitu ya, ada angkanya. Nah, ini masuk kecil gitu. Tetapi kita lihat di LED-nya juga gitu. Tadi kan di LED di penetapan, kemudian pelaksanaan, terus ada evaluasi toh. Jadi misalnya ketika ditetapkan taruhlah intake 100 orang per apa itu per tahun misalnya ya Pak. Ini misal aja. Kemudian ternyata dievaluasi nggak dapat itu 100 gitu. Padahal kapasitasnya untuk kelas itu bisa running 100 tadi, maka menetapkan 100. Nah, ini kan ada ketika dievaluasi kan ada penjelasannya ya. Kenapa bisa terus ternyata nggak sampai 100, taruhlah misalnya cuma dapat 50. Nah, ada hal-hal apa faktor-faktor penghambatnya dan sebagainya. Jadi tidak hanya ibarat kata dijudge, oh ini apa namanya intake-nya 50 mahasiswa yang diterima, terus itu jadi jelek, tidak Pak. Ini kita lihat reasoningnya itu loh, ya ada gitu ya. Hal-hal seperti itu kita lihat Bapak Ibu. Ya. Jadi makanya tadi di PPEPP itu harus jelas tadi di kriteria itu. Ya. Iya, ada faktor-faktor sebetulnya yang Iya nanti betul jadi betul. pertimbangan begitu Iya ya. betul. Jadi pertimbangan. Iya. Baik, kemudian bagaimana dengan prodi baru yang baru akreditasi mungkin ya? Apakah instrumennya nanti sama dengan yang sudah pernah akreditasi atau ada instrumen khusus gitu? Jadi kalau begini, yang saya tahu ya itu BAN itu belum menetapkan, maksudnya majelis itu belum menetapkan bahwa misalnya nanti untuk prodi baru ya biasanya kan masuk Lemkerma itu ya. Nah itu masuk ke situ dulu, kemudian LAM, atau bisa misalnya nggak melalui itu langsung LAM gitu ya. Ini sampai sekarang belum ada semacam itu. Nah sehingga tetap berjalan aja, tetap melalui silem kerma, terus kemudian nanti setelah itu kan ada akreditasi setelah kalau nggak salah 2 tahun ya. Nah itu baru ke LAM gitu. Sepanjang ini tadi belum ada catatan ya, belum ada apa namanya ketetapan yang disampaikan oleh majelis. Jadi LAM itu Dan persyaratan akreditasi, apakah akreditasi yang dulu dilakukan oleh BAN PT itu masih berlaku gitu ya? Di LAM-nya itu masih diakui atau memang terus di-clear-kan gitu jadi baru begitu atau bagaimana? oh ya, nggak mengklirkan Bapak. Saya kira jadi misalnya maksudnya kan gini, terhitung sejak 31 Iya, iya. Maret nanti ya, ya itu tidak perlu misalnya kalau prodi masih punya akreditasi sampai
tahun depan gitu ya tetap dipakai aja. Tetap dipakai gitu tetap ya. dipakai. Ya. Cuma misalnya tahun depan harus mengajukan kan ke LAM. Ke LAM jadinya begitu ya. Jadi artinya kalau sudah ada LAM-nya ke LAM gitu. Nah, kemudian apakah akreditasi itu penting atau tidak? Yaitu dikembalikan ke masing-masing prodi gitu ya. Jadi kan kalau persyaratan meluluskan itu masih membutuhkan akreditasi, berarti kan lepas itu akreditasi dan LAM atau BAN tetap harus akreditasi gitu ya. Kalau itu misalnya tidak diperlukan lagi, artinya memang sekarang untuk meluluskan itu tidak perlu ada status akreditasi gitu, ya tidak masalah gitu ya. Nanti ini kan sesuatu untuk rekognisi gitu ya. Kenapa misalnya prodi-prodi yang sudah besar juga mau recognize by internasional ya, sampai mengeluarkan ratusan juta, itu betul-betul ASIIN ataupun ABET itu kan sampai 500 juta gitu ya. Ya mereka mau gitu ya Kak, supaya recognize, dan itu untuk menunjukkan juga level dari prodi itu tahu sudah bisa bersaing di tingkat mana, di level mana gitu. Ya baru ya ya istilahnya kan ya di lingkungan prodi baru itu, prodi yang sudah tadi lama ya tentu saja standarnya bisa berbeda. Dan nah kita mau melihat seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi standarnya berbeda, kemudian seperti apa pengelolaan pelaksanaan sampai evaluasi dan seterusnya tadi. Nah, itu berjalan seperti apa gitu. Citasi dan sebagainya. Terus kalau misalnya di assess begitu, kemudian tidak memenuhi standar, nah terus apa membayar lagi nih Prof? 50 lagi. Tidak memenuhi standar, maksudnya ya. Terus mau reakreditasi lagi gitu ya. Begitu. Ya mestinya begitu Bapak Ibu. Jadi sebaiknya memang siap-siap ini ya. Iya memang, makanya kita di situ kan kita juga melakukan sebelum batch-nya nanti kan ada pelatihan secara umum gitu ya. Jadi memang ya disiapkan baik-baik lah gitu. Kalau misalnya ini sebagai contoh aja ya, kalau di tempat saya itu memang universitas mentargetkan, kemudian fakultas menurunkan dari ketetapannya universitas. Nah, departemen menurunkan ketetapan dari fakultas, terus prodi itu menurunkan dari departemen. Ya, jadi ini asalnya itu bisa dari atasnya tadi, tetapi yang penting jangan sampai mengatakan begini loh. Oh ini UPPS menetapkan 50. Terus tempat Anda di prodi Anda menetapkan berapa? Ya ini UPPS-nya menetapkan itu. Lah, itu kan untuk sekian prodi. Bisa jadi kan dibagi rata, bisa jadi kamu sesuai dengan beban mahasiswa. Mahasiswanya masih sedikit, dosennya lebih sedikit, ya berarti sedikit ya. Monggo itu terserah, tapi ada memang di prodi itu nanti akhirnya menetapkan berapa gitu. Mulai dari jalur atas tadi boleh gitu ya. Gitu. Kemudian apa tadi? Ya, suplemen itu penting ya. Suplemen itu memang untuk melihat kekasan di prodi. Ya maksudnya gini loh. Selama ini kan masih banyak prodi itu misalnya mengelola bidang keilmuan sistem informasi, tetapi masih ada rasa-rasa teknik informatikanya atau sebaliknya ini, nah kok rasanya masih ininya teknik informatika, tapi muatan kuliahnya itu masih banyak sistem informasi. Nah itu kita mulai tertibkan lah ya. Kemudian selain itu untuk profil lulusan. Nah, profil lulusan perlu diperhatikan. Nanti mengacu pada KKNI, SKKNI, kemudian okupasi. Jadi begini, jangan sampai misalnya
D3 nih, levelnya D3. Ya, D3 itu jelas level berapa itu D3 itu level 5 kalau nggak salah, 5 apa. S1 itu level 6 gitulah misalnya. Yeah. Nah, S2 kan levelnya lebih tinggi. Ternyata ini apa salah gitu. S1 malah rasanya S2, artinya untuk muatan-muatannya terlalu tinggi untuk S1 ya. Nah, ada pula sebaliknya sudah level magister tapi kok masih levelnya itu kayak level 6 ya. Jadi itu perlu diperhatikan, mulai kita tata lah gitu ya. Kami mengajak LAM itu mengajak prodi-prodi untuk mulai menata seperti itu. Jadi nanti jangan sampai D3 muatannya S1 itu banyak Bapak. Itu loh. Masa gini loh Bapak. Saya pernah juga misalnya dosen menguji S1 kok mana kebaruannya. Lah S1 itu nggak dituntut kebaruan. Ya toh coba dilihat di level KKNI-nya. Enggak. Yang dituntut kebaruan itu S3. S1 kan baru menetapkan metode. Ya. Jadi ya seperti itu di praktek masih banyak Bapak Ibu. Tuh, J. Baik itu Bu Ai ya. Terima kasih. Ya. Kemudian ada yang bertanya, ini prodi kami sedang menunggu rekomendasi pembinaan reakreditasi dari LLDikti. Nah, untuk akreditasinya apakah kami menggunakan LAM Infocom atau menunggu keputusan LLDikti? Ya ini yang masih dibicarakan di forum LAM. Jadi itu kan itu yang termasuk yang TMSP itu ya Bapak Ibu. Iya. Nggak salah. Nah itu kan yang masih jadi masalah. Sampai sekarang dokumen itu kan lama nih, Prof, bisa berbulan-bulan nih. Effortnya luar biasa lah gitu. Nah, kira-kira ada terobosan apa nih ya LAM ini supaya ya effortnya tidak seperti itu begitu ya. Karena kita habis waktu aja tuh untuk nyusun dokumen dan sebagainya. Jadi terobosannya itu kalau menyusun LAM yang ban yang APS terakhir ini ya APS 4 itu kan sana sini gitu ya Mas ya. Kita lihat atas bawah dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita itu per butir Bapak Ibu. Per butir tapi lengkap kupasannya. Jadi ibaratnya gini gampangnya ya. Bapak Ibu punya prodi, punya ada sekian dosen. Ya, sekian dosen. Nah, coba tugasi buat kelompok untuk satu kelompok itu hanya melihat menyelesaikan satu butir. Nah, satu kriteria maksud saya. Udah per kelompok itu fokus di situ. Selesai Bapak. Itu enak sekali kok penetapannya ya toh. Kan tinggal mana standarnya yang ditetapkan apa lah. Mungkin di awal-awal ini mungkin yang saya kebayang itu rada terus ini apa ya, kita menetapkan apa ya. Nah itu perlu diskusi toh di prodi. Ini mana penetapannya, kan belum tentu siap Bapak Ibu ya, belum tentu siap. Nah, tapi itu tuntutan kan sekarang kan harus ditetapkan. Nah, ya jadi harus ditetapkan. Nah, selama ini yang terjadi bagaimana? Apakah cuma nggak ditetapkan atau by apa ya? By mengalir begitu saja. Ya. Jadi misalnya gini, SDM ya. Jumlah SDM itu ditetapkan atau tidak gitu. Mestinya kan melihat misalnya harusnya kan ditetapkan misalnya bersesuaian dengan jumlah mahasiswanya gitu ya, minimal at least ya. Misalnya jumlah mahasiswanya student body-nya sekian, butuh sekian orang kira-kira. Nah, tetapkan toh itu mestinya. Atau ya udah nggak pernah menetapkan, pokoknya ada dosen ngelamar tambahi, nggak ada dosen ngelamar ya udah biasa dibiarkan aja gitu, sehingga tahu-tahu wah dosennya kurang misalnya ya. Jadi terus pernah nggak ditetapkan misalnya ini kaitannya dengan pengembangan dosen, tugas belajar itu dilaksanakan oleh dosen itu setelah berapa tahun bekerja di situ, atau misalnya setelah apa
setelah misalnya setelah mengabdi berapa tahun atau setelah mencapai apa itu apa namanya SKS berapa atau apa, pernah nggak gitu menetapkan itu, atau pokoknya nggak ada ketetapan apa-apa, yang penting apa namanya eh, apa namanya dosen pengen sekolah ya diizinkan, nggak pengen ya nggak ada upayanya. Kalau ditetapkan kan orang jadi tahu, waduh saya misalnya dosen begitu masuk ketetapannya harus 5 tahun setelah itu atau 2 tahun atau 3 tahun setelah itu harus tugas belajar, mesti dia siap-siap. Tapi kalau nggak ada Ikut IABI nggak usah ikut LAM Infokom ya Prof ya? Nggak usah kutip ya maksudnya, pilihan diakui boleh ya Prof? Gini, itu kan kalau di LAM itu belum menetapkan ya, maksudnya menetapkan apakah kalau IABI terus tidak perlu LAM gitu ya, itu tidak menetapkan seperti itu. Tetapi yang kita itu sudah bekerja dengan IABI, artinya nanti untuk prodi yang terakreditasi unggul itu kita rekomendasikan ke IABI. Dan IABI itu untuk soal biaya itu kalau dibandingkan dengan ASIIN, dengan apa namanya ABED itu paling murah, jauh paling murah. Ya. Baik, demikian paparan dari narasumber kita. Terima kasih Prof. Tati ya. Sama-sama. Sudah bisa hadir ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya tentang apalam. Tadi masih ditunggu juga nih oleh rekan-rekan ya, instrumen-instrumen dan sebagainya yang bisa kita download dulu mungkin atau kita pelajari dulu begitu. Baik, kami akhiri ya diskusi kita ya. Kita kembalikan ke MC kita, silahkan. Saya